Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ul Hajat atau tuan rumah Bapak Herman sekeluarga, yang saya hormati kedua orang tua Herman dan seluruh ikhwan akhwat yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Terus kita selalu istiqomah dalam menjalankan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ini. Jadi rangkaian amaliyahnya ada 3. Yang pertama adalah harian, yang kedua adalah mingguan, dan yang ketiga adalah bulanan. Harian itu adalah zikir jahar dengan zikir khafi. Mingguan itu amaliyahnya khataman, dan bulanan amaliyahnya adalah manakib. Sudah sedemikian tersusun guru mursyid menyusun amaliyah-amaliyah. Jangan ditambah atau jangan dikurang. Jangan ditambah apalagi dikurang. Di dalam amaliyah itu. Tetapi bukan pula berarti lalu kemudian meninggalkan amaliyah yang selama ini sudah dikerjakan. Kalau ada di antara Bapak Ibu sebelum belajar zikir ada amaliyah yang sudah diamalkan, maka setelah mengamalkan amaliyah zikir bisa saja dilanjutkan dengan amaliyah-amaliyah yang memang selama ini sudah dilakukan. Lain, barangkali ada yang mendawamkan membaca Asmaul Husna. Barangkali ada yang mendawamkan membaca surat Yasin. Barangkali ada yang mendawamkan baca ayat 7 dan lain sebagainya. Jadi tidak karena sudah belajar zikir lalu amaliyah-amaliyah yang selama ini sudah diamalkan hilang begitu saja. Nah, kenapa kita ini selalu diupayakan untuk hadir dalam manakib? Disebabkan karena kita ingin dalam pelaksanaan amaliyah ini tidak setengah-setengah. Kita ingin selalu berada pada jalurnya. Apa demikian? Kalau mendapatkan talqin atau ijazah zikir barangkali tidak sulit. Yang sulit itu adalah merawatnya. Kalau mendapatkan ijazah talqin itu barangkali Senin asalkan hadir bisa ditalqin. Tetapi merawatnya tentu ini membutuhkan proses. Kadangkala kita ada masanya semangat dalam mengamalkan, tapi ada kala juga kita ada masa mungkin
kendor dalam mengamalkan. Untuk menghilangkan masa kendor, masa jenuh, masa malas, maka kita perlu apa? Perlu perlu dicas kembali. Dan casnya ini enggak cukup hanya 20%, 30%, tapi dicasnya ini harus apa? 100%. Alat untuk cepat mengecasnya itu adalah dengan berkumpul, berjamaah. Jadi kalau kita zikir itu sendirian, itu tentu beda, suasananya beda, bawaannya mau tidur aja, ngantuk aja. Lagian sudah bareng-bareng aja ngantuk gitu. Apalagi sendirian, nggak jelas lagi tasbih ini putar berapa, udah nggak jelas lagi kalimatnya kalimat apa. Tapi kalau bersama-sama berjamaah, sekali mendayung la, langsung terhentak hati kita. La juga ilaha, tambah semangat lagi ilaha illallah. Jangan heran kalau ada yang berjamaah itu sambil mekik-mekik. Bukan karena dia banyak utang, bukan karena dia habis ribut sama istri, bukan. Tapi gairah semangatnya memang berbeda. Makan aja sendirian itu beda kalau berjamaah. Kalau berjamaah itu lebih nikmat terasa. Tapi memang kalau untuk urusan makan ini agak cepat lebih habis. Kalau dia bareng-bareng, tiba-tiba hilang aja ayam, sumputin di bawah nasi, masih ketemu juga sama kawan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita tidak boleh apa? Tidak boleh nggak boleh surut. Berapa saja yang hadir saat manakib tidak mengurangi kualitas manakib itu sendiri. Tadi malam waktu di kalian tidak saya sampaikan, banyak orang ini beranggapan kalau manakib itu yang hadir sedikit itu tandanya ujian. Apa yang hadir manakib Pak Haji? Aduh, cuma 10 orang. Sebenarnya jamaahnya ini banyak, ada 50, ada 70. Tapi ya beginilah, ini kami sedang diuji luar biasa. Jadi ada suatu kesan kalau jamaah manakib itu sedikit, itu ujian. Lalu timbul juga suatu pandangan kalau manakib jamaahnya banyak, dianggap itu bukan ujian. Padahal banyaknya jamaah yang hadir saat manakib itu juga ujian. Apakah dengan banyaknya jamaah hati ini bisa lepas dari sifat riya? Apakah dengan banyak jamaah ini hati ini bisa lepas dari sifat takabur? Apakah bisa lepas dari sifat ujub dan lain sebagainya? Jadi kualitas manakib itu tidak ditentukan oleh sedikit atau banyaknya jamaah yang hadir, tapi kualitas itu, kualitas manakib dapat dilihat apakah dia membekas pada diri kita atau tidak. Di dalam Al-Qobah itu sudah dibacakan tadi oleh Pak Ali. Keberapa tadi? 22. Syekh Abdul Qadir itu mengenakan pakaian yang indah-indah. Makna pakaian secara zahiri adalah pakaian biasa. Tidak karena sudah belajar tasawuf pakaiannya yang tambal-tambal, bolong-bolong, enggak dicuci peci itu sebulan. Kenapa enggak dicuci? Tasawuf.
Ujung-ujungnya orang jadi takut belajar tasawuf. Kenapa? Peci nggak dicuci masalahnya. Satu-satunya peci yang nggak dicuci itu rata-rata peci hitam. Jangan tersinggung ya yang pakai peci hitam. Susah itu, mau nyucinya gimana itu. Tapi kalau pecinya ada merahnya di atas, nah itu biasanya rajin cuci. Kalau pecinya ya Pak, kalau pecinya hitam kayak kawan sebelah, masuk Pak. Assalamualaikum. Masih keturunan Kiai Raden Kiai Sampang nanti. Pak siapa? Wali ya? Lihat Pak? Ya, kesasar enggak? Iya. Iya. Dikira kami aja yang kesasar tadi. Ya, balik lagi ke yang tadi. Jadi makna pakaian secara zahir itu ya pakaian biasa, pakai baju, pakai tamis itu dan lain sebagainya. Yang indah-indah, yang bagus-bagus. Jangan ke undangan itu mahal bajunya, pas sholat kredit semua. Koko kredit, sejadah kredit. Ke peci-peci juga masih kurang 2.000 beli di kantor itu. Nah, pakaian secara maknawi adalah akhlak kepribadian ya. Bagaimana kita belajar tasawuf ini itu mencerminkan kepribadian yang baik, kepribadian yang mulia. Maka semua anak manusia ini terbuat dari apa? Tanah. Sifat tanah itu di bawah, sifat tanah itu tawadu, sifat tanah itu merendah, sifat tanah itu tidak dada. Jadi sifatnya baik. Jadi kalau ada orang sifatnya berlawanan dengan sifat tanah, berarti dia buat dari tanah sengketa. Ada orang bawanya marah-marah aja. Setiap piring pecah di dapur, ribut terus. Kalau ketemu orang kayak gitu, udahlah. Ditanya ada apa, biasa tanah sengketa lagi ribut. Mudah-mudahan yang hadir ini bukan tanah sengketa. Ini Rabbal Alamin. Itu tanah apa? Tanah kapling. Kita bukan, tanahnya tanah kapling. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat beberapa hadis junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari beberapa terakhir ini itu yang masih sering kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Man qala, siapa orang yang berkata, siapa orang yang berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratan, 100 kali, ja'a yaumal qiyamah, maka akan datang pada hari kiamat nanti, wa wajhuhu kal badri, wajahnya bagaikan bulan purnama. 100 itu. Apalagi yang selama ini 165. Oh, bukan lagi bulan purnama ini.
Ya. Ini sudah lebih dari bulan purnama. Mau tahu wajah wanita yang bulan purnama? Nih, nggak usah jauh-jauh, lihat yang di pojok ini. Ini wajah-wajah bulan purnama semua. Tahu laki-laki wajah bulan purnomo? Ini yang ada ini pojok. Wajah bulan purnama semua ini. Kalau seandainya suami ibu marah terus, maka ibu ngomong sama bapak, Pak, ingat, purnama nggak kayak begitu, gitu. Jadi kalau suaminya marah terus, itu cirinya bulan sabit, itu. Oh, bawaannya mau nyelurit aja bawaannya. Jadi kalau itu kan kiasan, ya. Sifat bulan purnama itu apa? Menerangi di alam gelap gulita. Jadi bagaimana kehadiran kita itu menjadi penerang, itu menjadi penyejuk. Jadi pelipur lara. Diri kita ada di kantor, bagaimana keberadaan diri kita itu menjadi penerang bagi sekitarnya. Diri kita ada di pasar, bagaimana diri kita itu menjadi penerang di sekitarnya. Diri kita jadi pengurus masjid, bagaimana dengan keberadaan kita itu terasa manfaatnya, itu. Ya, belajarlah dari seekor lebah. Salah satu sifat lebah itu setiap dia hinggap tidak ada satupun ranting yang patah. Jadi bagaimana sikap atau diri kita itu seperti itu, di mana saja kita hinggap. Ini orang enggak kadang-kadang tahun sekali pindah. Kenapa? Enggak cocok dengan lingkungan. Kenapa Pak Haji pindah? Enggak cocok dengan lingkungan. Kita harus mawas diri. Kitanya yang enggak cocok, apa lingkungannya yang enggak cocok dengan kita. Jadi setelah belajar zikir tentu harus menjadi lebih baik, ya. Kalau sama istri selama ini marah terus, setelah belajar zikir tambah apa? Tambah sayang. Manggilnya juga bukan lagi mama, beb, itu. Bebeb. Tak kebayang kalau Pak Chan manggil bebeb itu. Bebek udah Chan, sate pasti dimasak itu pagi, keluar sate. Tapi kalau manggilnya bukan isyarat sayang, udahlah, tempe tahu itulah yang keluar. Jadi saya pernah cerita sama Pak Chan kemarin itu. Tapi ini mesti jadi pelajaran, ya. Mau dengar ceritanya enggak? Mau juga lah. Mau. Yang belum dengar, ya. Pada suatu hari, itu panjang aja ceritanya. Kan aja lah. Jadi selesai dari sholat subuh, duduklah saya itu di masjid itu. Ngobrol sama kawan. Itu lagi asik ngobrol, istri kawan ini keluar. Itu posisi masih waktu subuh. Pak, kata saya. Ibu keluar, mungkin dia mau manggil. Enggak, katanya. Itu cuma mau maraton aja. Dia jalan-jalan di depan halaman itu. Cuma masalahnya jalan-jalan itu ngedekat ke kita. Makin dekat. Begitu sudah dekat, langsung ibu itu ngedeher. Jadi kata bapak itu, ayo pan, udah bubar. Kenapa Pak? Enggak, itu kode. Saya disuruh pulang, kata. Jadi rupanya kalau sudah tua ini begitu kodenya.
Enggak lagi Pak pulang, enggak. Ngedehnya aja. Kita udah takut gitu kan. Nah, orang-orang belajar tasawuf itu enggak boleh kayak gitu sama suami. Suami juga enggak boleh begitu sama istri. Jadi apa? Panggillah dengan panggilan kasih sayang. Apa sih susahnya? Yang. Nah, gitu. Yang. Nah, balik lagi kepada tadi. Wajhuhu kal badri. Bayangkan di hari kiamat nanti dipanggil malaikat. Bambang dipanggil malaikat. Itu kita lagi ngantri mau masuk. Mana itu? Tahu masuk mana? Itu nama Pak Bambang disebut bersinar-sinar wajahnya. Tanya sama malaikat, kok bisa itu bersinar-sinar? Dia setiap manakib, dia yang buat kamera itu, yang nge-share foto orang jadi tahu, sampai kesasar menghadiri manakib gara-gara info deh. Oh, pantas wajahnya bersinar. Datang lagi Pak Ali, bersinar pula. Kok bisa itu Pak Ali bersinar? Dia setiap manakib baca manqabah. Memang begitu gayanya, agak keras, tegas baca manqabah. Oke, tulis. Acan juga bersinar. Kok bisa bersinar? Rupanya dia yang sering nge-share pengumuman di grup ARC. Tadi list kata malaikat itu. Banyak yang nge-list, enggak ada yang isi. List aja. Terus yang terakhir Pak Walian bersinar pula. Kok bisa? Yang lain muda, dia sendiri yang tua tapi bersinar. Rupanya dari sekian banyak yang muda, dia yang paling rajin touring ke Banten itu. Sampai bertengkar sama petugas yang di kapal itu, gara-gara nggak bayar itu. Itu satu. Lalu yang kedua, kalimah ini, hadis ini bunyinya man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu ada ikhwan bertanya, mungkin Pak Ustadz, setelah saya belajar zikir 10 tahun, 20 tahun, rasa-rasanya sih kayaknya belum pernah ngamalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seingat saya kalau narik tasbih itu enggak pernah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad. Yang ini la ilaha illallah. Ini perlu dipahami lebih jauh. Kita ini sudah diajarkan zikir jahar dan zikir khafi. Zikir jaharnya sekurang-kurang berapa? 165 kali. Coba lihat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah banyak berzikir, maka di ujungnya tutup Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Itu sama dengan sudah mengamalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu ada yang bertanya, iya betul la ilaha illallahnya itu 165. Mana Muhammadur Rasulullahnya kok enggak 165? Oh, dia enggak paham juga. Kalau 1 dikali 100 itu sama dengan berapa? 100. 1 dikali 165 sama dengan berapa? 165. Muhammadur Rasulullahnya tutup 1 kali Sayyiduna Muhammadur Rasul kali 165 la ilaha ya sama dengan dia Muhammadur Rasulullahnya 165. Jadi la ilaha illallah itu 165 yang ditutup dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Kenapa demikian?
Ibarat la ilaha illallah itu zat, Muhammadur Rasulullah itu sifat. Zat dan sifat dia selalu ada selama-lamanya. Itu nomor 2. Lalu yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga telah bersabda, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Seafdal-afdalnya zikir itu adalah la ilaha illallah, seafdal-afdalnya doa itu adalah alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah itu menjadi seafdal-afdalnya doa? Karena alhamdulillah itu adalah sifat memuji, muhdas kepada qadim. Ketika kita ini memuji, maka hilang yang ada di sekitar. Apa yang hilang? Hilang rasa tidak enak, hilang rasa sakit, hilang rasa pahit, hilang rasa susah. Kenapa? Karena saat itu kita memuji. Jadi ketika orang itu memuji, maka hilang sangkutan yang ada di sekitar, karena dia hanya terpaku kepada yang dia puji. Dan saat orang itu memuji akan terasa akan kenikmatannya, dan begitu pula yang dipuji juga akan merasakan kenikmatannya. Jadi orang yang berada pada makom puji, ya, itu tidak lagi terhiraukan dengan lingkungan yang membuat secara fisik badannya tidak enak, secara rasa tidak enak. Jadi gini, kita ini kan bisa membedakan, ya, mana makanan enak, mana makanan yang enggak enak, mana yang asin, mana yang tidak asin, mana teh manis, mana teh tawar, mana diri ini sekarang sedang ditimpa musibah, mana sedang mendapatkan rahmat. Itu kan bisa apa? Bisa terbedakan. Dan suasana itu terbawa dalam ibadah. Sebab zikir kita jangan-jangan masih pada makom suasana kebatinan. Ibu-ibu kalau zikir ada duit, beda enggak nyaringnya? Beda nyaringnya, agak keras. Tapi kalau enggak ada duit, teorinya keras, tapi prakteknya letoy. Kenapa, Bu? Ini belum beli sayur, belum beli garam, susah bapak ini umpama. Uang enggak. Jadi ibadah ini terkadang masih apa? Tergantung dengan suasana kebatinan. Di ATM ada uang dengan enggak ada uang, itu ketawanya aja beda, senyumnya aja beda. Nah, ketika kita ibadah kepada Allah, ya, apapun yang Allah takdirkan pada diri kita, dalam situasi, dalam keadaan apapun, jangan sampai tersangkut dengan hal-hal itu, gitu. Mau enak, mau enggak enak, mau susah, mau bahagia, mau sakit, mau sehat, mau lapang, mau sempit, mau ada, mau enggak ada, tidak boleh terpaku dengan hal itu semua, tapi lurus hanya kepada Allah semata. Ketika berjalan hanya kepada Allah semata, saat itulah dia sedang berada pada makom puji itu. Alhamdulillah. Gimana hari ini, Pak? Alhamdulillah. Walaupun situasi kayak enggak memungkinkan, seolah kayak enggak memungkinkan mengucapkan kata itu, tetapi karena berada pada makom puji, tetap dia katakan Alhamdulillah.
Bagaimana kabarnya Ibu Aji? Alhamdulillah. Walaupun di belakang dia banyak masalah. Kenapa? Yang dia lihat adalah kekasih. Yang dia lihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tamsilan gambarnya begini contohnya. Ibu-ibu kalau dicubit sama orang di pasar sakit apa enggak? Sakit. Walaupun cubit tipis tetap sakit. Tapi kalau dicubit suami sakit enggak, Ibu? Hah? Sakit juga. Jadi dicubit orang sama dicubit suami itu sama-sama apa? Sama-sama sakit. Tapi perlakuannya beda. Kalau orang yang nyubit sendal melayang, sepatu melayang. Tapi kalau suami yang nyubit, dia bisa ngomong, cubit lagi dong Pak. Gitu. Kalau ibu ngomong, nggak mungkin kalimat itu keluar karena disesuaikan dengan usia sekarang. Coba ingat waktu malam pertama, pasti mainannya cubit-cubitan. Sakit nggak? Sakit. Tapi kenapa kok perlakuannya beda? Karena memandang yang menyubit itu adalah kekasih. Pernahkah kita ini dicubit oleh Allah? Pernahkah kita ini dijewer oleh Allah? Pernahkah kita ini diberi peringatan oleh Allah? Oh, jangan-jangan setiap hari kita ini diberi peringatan. Terasa oleh nafsu tidak enak, terasa oleh nafsu itu susah. Tetapi ketika berada di maqam puji, maka dia akan tersenyum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan heran, mulutnya akan berkata Alhamdulillah. Lalu yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kegiatan manakib ini tentu banyak sekali hikmah fadilah di dalamnya. Antara lain hikmah fadilah di dalamnya adalah bertemu kita, bersilaturahim kita. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya renggang menjadi erat. Dan salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang rajin bersilaturahim. Wa rajulani tahabban fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah adalah 2 orang laki-laki, 2 orang. Wa rajulani tahabban fillah, saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, bertemunya dia karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, berpisahnya pula dia karena Allah. Bukankah hadirnya kita di majelis manakib ini itu masuk kepada warujulani itu? Memang secara alatnya warujulani itu masuk kepada isim tasniyah, menunjukkan kepada 2. Tetapi 2 di sini bukan hanya disebut dengan 2 person, 1 ditambah 1, tidak begitu. Jadi kita berkumpul ini juga itu terhitungnya dengan warujulani sebetulnya. Kita bertemu diri kita dengan yang mengundang kita. Kita bertemu dengan kawan yang di sebelah kita. Pertemuan ini itu didasari tahabban fillah, karena memang ingin selalu hati ini dekat kepada Allah. Ijtama alaih, nggak ada yang hadir manakib ini karena ingin begini, ingin begini, ingin begini. Insyaallah tidak ada. Semata-mata kita ini lurus, ingin mengharapkan ridha Allah. Begitu setelah selesai makan, kalau ada makan ya, ada ya. Begitu selesai makan, berpisah, pulang, dan pulangnya pun tidak ada rasa dalam hati itu, rasa yang tidak mengenakan. Kita pulang juga itu atas nama Allah, berpisah karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, model begitu orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan sekelumit pada manakib siang hari ini. Terus kita istiqomah mendawamkan berapa saja yang hadir. InsyaAllah mudah-mudahan ini menjadi alat agar kita lalu bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.